Sama seperti sepotong kain yang menyapu langit, semua kehidupan tersapu kemanapun berlalu. Ada lebih dari 500 tuan jiwa yang setidaknya sage jiwa di sana. Mereka telah melepaskan jiwa bela diri mereka, dan banyak dari mereka bahkan bersiap untuk melepaskan keterampilan jiwa yang kuat. Namun, lebih dari 200 dari mereka terbunuh saat sinar cahaya putih ini menyapu. Tidak ada jejak mereka yang tertinggal. Huo Yuhao membuka mulutnya. Dia tidak menyangka perasaan tak menyenangkan itu mendahului bencana yang begitu mengerikan. Apa sinar cahaya putih yang menyala sebelum menghilang? Itu sangat menakutkan. Itu sangat menakutkan sehingga dia tidak dapat bereaksi pada waktunya, bahkan dengan kekuatan-kekuatan rohaninya. Ki akan berakhir dalam kondisi yang sama dengan orang bijak jiwa itu jika sinar cahaya putih itu menyapu ke arahnya. Dia tidak akan bisa bereaksi pada waktunya, dan akan dilenyapkan, begitu saja. Bukan hanya ini, tetapi sinar jiwa dan peluru meriam jiwa yang telah redup sebelumnya sekarang dilepaskan dengan daya tembak yang lebih besar dari sebelumnya. Mereka dengan ganas menyerang para master jiwa tingkat tinggi dari Kekaisaran Luo Star, yang semuanya tertegun saat ini. Seketika, legiun jiwa berjiwa 500 orang runtuh, dan mereka semua melarikan diri dengan panik. Langit segera dibersihkan. Huo Yuhao tidak mengharapkan ini. Dia hanya mengamati situasi di pegunungan Mingdou. Adapun Star Luo Empire, mereka kemungkinan berada dalam situasi yang lebih buruk. Kekaisaran Luo Star telah ditipu sekali lagi. Kerang meriam jiwa dan sinar jiwa telah melemah 2 kali sebelumnya, tapi itu semua adalah bagian dari taktik untuk mengelabui Kekaisaran Bintang Luo. Star Luo Empire tidak memiliki pengalaman melawan insinyur jiwa. Mereka tidak memiliki kesempatan atau pengalaman dalam melawan front pertahanan yang sepenuhnya dibentuk menggunakan alat jiwa. Setelah ditarik, lebih dari 2/5 dari pasukan penguasa jiwa terkuat Star Luo Empire dihancurkan oleh serangan dari alat jiwa transenden lawan mereka. Ini adalah pukulan besar bagi Star Luo Empire. Seberapa sulitkah untuk memelihara sage jiwa? Hanya dalam sekejap, lebih dari 200 sage jiwa telah terbunuh. Mereka bahkan tidak berhasil melukai musuh mereka sama sekali. Ini tidak terlalu sulit untuk dipahami, tetapi sangat sulit untuk diterima. Huo Yuhao membuka mulutnya lebar-lebar, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Ketakutan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Ini bukan pertama kalinya dia merasa hampir mati, tetapi beberapa pengalaman sebelumnya selalu disertai dengan proses. Namun, dia tidak merasa bahwa ada proses ketika sinar cahaya putih menyapu sebelumnya. Untungnya sinar cahaya putih itu tidak menyapu ke arahnya. Kalau tidak, dia akan terbunuh sebelum dia bisa memikirkan apapun. Setelah linglung sesaat, dia mulai terengah-engah. Dia mendapatkan kembali kemampuan berpikirnya, dan rasa takut di matanya perlahan berubah menjadi takjub. Mungkin para prajurit Star Luo Empire tidak bisa menebak apa sinar cahaya putih itu, tapi dia bisa. Ini karena dia memiliki seorang guru bernama Xuan Ziwen, yang pernah menjadi peneliti utama Hall Kebajikan termasyur Kekaisaran Sun Moon. Xuan Ziwen pernah memberitahu Huo Yuhao tentang insinyur jiwa terkuat di Kekaisaran Sun Moon. Di antara mereka, Huo Yuhao pernah menghadapi Starsky Douluo Ye Yulin sebelumnya. Dalam hal kemampuan keseluruhan, ia menduduki peringkat ketiga di Kekaisaran Sun Moon. Dia adalah eksistensi yang kuat yang bahkan Douluo Transcendent bahkan mungkin tidak dapat mengalahkan. Namun, masih ada beberapa insinyur jiwa di Kekaisaran Sun Moon yang dekat dengan Ye Yulin. Mereka termasuk Hallmaster dari Hall Virtues Virtue, Jing Hongchen. Ada 2 insinyur jiwa lainnya yang berperingkat lebih tinggi dari Ye Yulin. Kemampuan mereka tidak tertandingi oleh insinyur jiwa kelas 9 lainnya. Bahkan Ye Yulin sangat menghormati mereka berdua ketika dia melihat mereka, dan memanggil mereka senior ketika dia menyapa mereka. Mengapa Kekaisaran Sun Moon cukup berani untuk mengasosiasikan diri dengan Gereja Roh Kudus? Xuan Ziwen pernah muncul dengan teori, itu karena Kekaisaran Sun Moon sangat percaya diri dengan kemampuan mereka. Atau lebih tepatnya, itu karena Kekaisaran Sun Moon sangat percaya diri dengan insinyur jiwa mereka. 2 insinyur jiwa itu adalah kekuatan penstabil sejati semua insinyur jiwa di Kekaisaran Sun Moon. Insinyur jiwa nomor 1 sudah berusia lebih dari 180 tahun.
Hanya kaisar dan putra mahkota kekaisaran Sun Mun yang tahu di mana dia tinggal, dan memenuhi syarat untuk melihatnya. Dia hanya setia pada keluarga kekaisaran. Dia adalah Hallmaster Hall kebajikan termasyur 2 generasi yang lalu. Bahkan Xuan Ziwen belum pernah melihatnya. Namun, dia pernah mendengar tentang dia sebelumnya di dunia insinyur jiwa di kekaisaran Sun Mun. Dia dikenal sebagai orang yang paling dekat untuk menjadi insinyur jiwa kelas 10. Di hati para insinyur jiwa, seorang insinyur jiwa kelas 10 hampir setara dengan dewa. Dia memiliki alat jiwa terkuat di kekaisaran Sun Mun, dan dengan demikian seluruh benua Douluo. Dia menghabiskan 32 tahun menciptakan alat jiwa itu. Itu telah memungkinkannya untuk naik ke puncak insinyur jiwa, dan membuatnya sangat dihormati di antara mereka. Melalui alat jiwa ini, ia menempatkan dirinya pada posisi tertinggi di dunia insinyur jiwa kekaisaran Sun Mun. Selama dia masih hidup, dia tetap menjadi kepala insinyur jiwa istana kekaisaran. Alat jiwa yang ia miliki disebut Dewa Kematian. Ketika Dewa Kematian muncul, semua cahaya hilang. Alat jiwa ini hanya memiliki satu efek, yaitu melepaskan rentetan cahaya, terang Dewa Kematian. Jarak efektifnya adalah 5.000 meter, baik di langit atau di tanah. Setelah Dewa Kematian muncul, tidak ada makhluk hidup atau materi yang terus ada setelah cahaya kematian ini menyapu dewa itu. Inilah sebabnya mengapa terang kematian ini juga disebut sebagai cahaya pengabdian abadi. Tidak ada yang tahu seperti apa Dewa Kematian itu, dan tidak ada yang tahu seperti apa Dewa Kematian Douluo, pemilik Dewa Kematian, ketika ia melepaskan kekuatan Dewa Kematiannya. Beberapa insinyur jiwa di kekaisaran Sun Mun bahkan bertanya-tanya apakah Dewa Kematian benar-benar ada. Namun, dia selalu menjadi kepala jiwa insinyur pengadilan kekaisaran. Orang-orang di kekaisaran Sun Mun juga mengganti namanya dengan Deatgat, dan dengan hormat memanggilnya Lord Deatgat. Terang kematian, dewa datang dalam bentuk cahaya putih pucat. Selain dari cahaya Dewa Kematian, Huo Yuhao tidak bisa memikirkan alat jiwa lain yang bisa menghasilkan kekuatan sebesar itu. Bukan hanya sage jiwa yang akan binasa melawan cahaya Dewa Kematian, bahkan Douluo berjudul mungkin tidak bisa bertahan hidup. Sedangkan untuk Transcendent dan Ultimate Douluo, Huo Yuhao tidak yakin apakah mereka bisa melawan cahaya Dewa Kematian. Namun, deteksi spiritualnya dihancurkan oleh aura yang dilepaskan oleh cahaya Dewa Kematian sebelumnya, dan laut spiritualnya telah terguncang. Jika bukan karena kekuatan takdir yang melindunginya, lautan spiritualnya akan hancur. Terang kematian dewa bukan hanya serangan kekuatan jiwa yang sederhana. Itu mengandung niat spiritual yang sangat aneh. Kekuatannya sudah jauh melampaui apa yang Huo Yuhao bisa pahami. Perasaan sebelumnya terukir di benaknya, tetapi dia tidak berani memikirkan bagaimana rasanya. Itu pantas diakui sebagai alat jiwa nomor 1 di benua. Huo Yuhao tidak mengharapkan kekaisaran bulan matahari untuk mengundang Dewa Kematian Douluo keluar untuk menahan benteng di pegunungan Mingdou. Xuan Ziwen hanya tahu sedikit tentang Dewa Kematian, dan tidak ada yang tahu lebih banyak darinya. Tidak ada yang tahu berapa harga yang harus dibayar seseorang di hadapan Dewa Kematian, dan tidak ada yang tahu berapa kali itu bisa dilepaskan. Bahkan seperti apa itu adalah sebuah misteri. Namun, Huo Yuhao sekarang secara pribadi menyaksikan betapa merusaknya itu. Itu terlalu menakutkan, itu hanya di luar kepercayaan. Huo Yuhao masih sedikit gemetar bahkan sekarang. Serangan Star Luo Empire telah berhenti sekarang. Militer Star Luo Empire sudah berada di posisi di bawah, tetapi mereka tidak bergerak. Mereka tidak punya niat untuk maju lebih jauh. Tanpa bertanya, Huo Yuhao bisa menebak bahwa kekaisaran bintang Luo pasti dalam keadaan kacau sekarang. Lebih dari 200 sage jiwa atau penguasa jiwa yang lebih kuat telah meninggal. Ini terlalu besar bagi mereka. Lebih penting lagi, momentum serangan kekaisaran bintang Luo telah dihentikan oleh cahaya Dewa Kematian. Tidak peduli seberapa kuat kepercayaan mereka, mereka tidak mungkin bisa menolak cahaya Dewa Kematian. Huo Yuhao tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukan itu, dan dia juga tidak berpikir Titlet Douluo dari Star Luo Empire juga memiliki kepercayaan diri. Kekaisaran Sun Mun memang licik dan lihai. Mengingat strategi ini, mereka pasti telah memikirkan segalanya,
sampai ke detail terkecil. Mereka tidak takut Kekaisaran Luo Star melihat melalui skema mereka. Skema mereka sudah selesai ketika Star Luo Empire mengirim bala bantuan. Setelah itu hanya tergantung pada berapa lama Kekaisaran Bintang Luo akan tetap tertipu. Kekaisaran Sun Moon telah mendirikan front mereka sejak dini, dan benteng itu secara pribadi dipegang oleh insinyur jiwa nomor 1 di benua itu. Jika Star Luo Empire memiliki Ultimate Dou Luo, mereka mungkin cukup berani untuk terus mencoba. Namun, apakah mereka memilikinya? Mereka tidak melakukannya. Jumlah Ultimate Dou Luo di benua itu bisa dihitung dengan satu tangan. Di antara mereka, hanya Kaisar Naga Dou Luo yang merupakan Ultimate Dou Luo sejati. Dubusi dan Penatua Xuan hampir menjadi Ultimate Dou Luo. Setelah Kekaisaran Luo Star diberikan pukulan besar, Pegunungan Mingdo menjadi wilayah yang tidak bisa mereka lintasi lagi. Mereka tidak bisa maju lebih jauh. Bagaimana dengan pihak lain? Bagaimana dengan Kekaisaran Jiwa Surgawi? Huo Yuhao perlahan menutup matanya. Dia sepertinya melihat Kekaisaran Jiwa Surgawi dikuasai oleh Kekaisaran Bulan Matahari. Setelah Kekaisaran Jiwa Surgawi dihancurkan, Kekaisaran Matahari Bulan akan menyerang Kekaisaran Bintang Luo dari dua front, dan selanjutnya memenuhi tujuan mereka untuk memerintah seluruh benua. Perencanaan Kekaisaran Sun Moon memang cerdik. Mereka telah sepenuhnya memanfaatkan kelebihan dari alat jiwa. Setelah melihat cahaya Dewa Kematian, Huo Yuhao menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa berdoa di dalam hatinya, dan berharap bahwa Dewa Kematian Dou Luo bukan insinyur jiwa kelas 10. Kekaisaran Sun Moon sudah didukung oleh Gereja Roh Kudus. Jika Kaisar Naga Dou Luo Long Xiaoyao bekerja sama dengan seorang insinyur jiwa kelas 10, akankah ketiga kerajaan di benua Dou Luo masih memiliki masa depan? Huo Yuhao tahu bahwa dia tidak bisa terus menjadi polisi. Tidak peduli betapa dia suka berada di kamp militer dan membimbing adik laki-lakinya sendiri, keselamatan benua itu lebih penting daripada keinginannya sendiri. Dia harus kembali dan memberitahu akademi tentang situasi di sini segera, sehingga Paviliun Dewa Laut dapat membuat keputusan. Ini menyangkut masa depan benua Dou Luo. Shrek Academy jelas tidak bisa duduk dan menyaksikan semuanya terbuka. Hanya saja dia tidak tahu apakah Spirit Pagoda telah sepenuhnya dibangun. Untungnya, sepertinya tidak akan ada tindakan yang diambil oleh Great Star Dou Forest untuk saat ini. Setelah melihat sekali lagi ke arah pegunungan Mingdo di mana cahaya Dewa Kematian dilepaskan, Huo Yuhao menggigit bibirnya dengan paksa sebelum berbalik dan dengan cepat terbang ke timur. Tidak perlu menonton pertempuran di sini. Kekaisaran Sun Moon tidak perlu menyerang. Mereka hanya perlu menjaga pegunungan Mingdo, dan mereka akan meraih kemenangan. Adapun Kekaisaran Jiwa Surgawi, mungkin sudah terlambat untuk berita yang dikirim kepada mereka. Serangan Kekaisaran Sun Moon seharusnya sudah dimulai. Apa yang Huo Yuhao bisa lakukan sekarang adalah segera kembali ke akademi dan menceritakan semua yang telah dia saksikan sehingga akademi akan tahu bagaimana mempersiapkan. Pada saat yang sama, mereka bisa membuat keputusan. Dia tidak bisa repot-repot memberitahu Su Yun saat dia bergegas kembali. Baginya, setiap detik dan menit sekarang sangat penting. Setelah melintasi kamp militer Star Luo Empire, ia dengan cepat terbang melintasi Imperial Radiant City. Setelah dia melewati seluruh wilayah yang dicakup oleh militer, dia mengaktifkan alat jiwa tipe terbangnya dan meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Pemandangan di bawahnya berubah terus-menerus, dan udara malam sangat jernih. Itu juga sedikit lembab. Seseorang biasanya akan merasa segar setelah menarik napas panjang. Namun, Huo Yuhao hanya merasa sangat dingin dan cemas di dalam. Setelah Kekaisaran Sun Moon memulai serangan mereka sebenarnya sangat menakutkan. Itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Meskipun mereka bertempur di dua front, kemungkinan mereka masih bisa menekan dua kerajaan pada saat yang sama. Apa yang harus mereka lakukan? Tanda pisah. Tenda komandan sementara The Star Luo Empire. White Tiger Duke Dai Hao tampak sangat suram saat ini. Di sebelahnya adalah Putri Jiu Jiu, mengenakan baju zirah putih. Su Jiu Jiu terlihat sama muram, dan ekspresinya juga sedikit pucat. Pertempuran sudah berhenti,
Tetapi pegunungan Mingdou yang kabur tampaknya melambangkan kegelapan yang menggantung di atas kekaisaran bintang Luo sekarang. Ketika cahaya kematian dewa menyapu sebelumnya, dia merasa seolah-olah hatinya telah terkoyak. 200 tuan jiwa yang setidaknya jiwa sage telah terbunuh. Jumlahnya termasuk lebih dari 10 soldo Luo. Ini merupakan pukulan besar bagi kekaisaran Luo Star. Lebih penting lagi, mereka sama sekali tidak bisa melukai musuh mereka, bahkan setelah mereka menderita banyak korban. Ini benar-benar tidak dapat diterima. Dialah yang merancang strategi mereka. Setelah semua legiun penguasa jiwa berada di bawah kendalinya. Rencana asli Duke Harimau Putih adalah mengirim beberapa individu yang kuat untuk menghancurkan blokade Kekaisaran Sun Moon di udara sebelum memikirkan cara untuk membuat terobosan. Namun, Su Jiujiu agak bingung ketika dia mendengar bahwa Kekaisaran Sun Moon tidak membuat siapapun di perbatasan. Dia sepenuhnya menyadari bahwa Kekaisaran Luo Star akan berada dalam krisis jika Kekaisaran Jiwa Surgawi jatuh. Itu sebabnya dia bersikeras mengirim penguasa jiwa yang setidaknya jiwa sage untuk menyelidiki dan menguras pertahanan Kekaisaran Bulan Matahari. Setelah itu, mereka bisa menjatuhkan mereka dalam satu gerakan. Namun, hasil akhir tanpa ampun membuktikan bahwa strateginya adalah kesalahan. Memimpin legiun penguasa jiwa sebagai putri Star Luo Empire, dia hanya membawa kerugian besar dan korban jiwa bagi mereka. Saat ini, semua komandan legiun penguasa jiwa hadir. Mereka semua tampak sangat suram, dan cara mereka memandang Putri Jiu-Jiu sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah menarik napas panjang, Su Jiu-Jiu berdiri dan membungkuk. Dia bukan orang yang mengabaikan tanggung jawabnya. Kekalahan hari ini ada pada saya. Saya adalah orang yang membuat keputusan, dan strategi saya yang salah membawa kerugian besar bagi kami. Marsal, aku akan bertanggung jawab kepada Yang Mulia sendiri. Pada saat yang sama, saya akan sepenuhnya berkoordinasi dengan Anda semua mulai sekarang, dan mendengarkan semua pengaturan Anda. Petik 2. Su Jiujiu adalah anggota penting dari keluarga kekaisaran. Dia sepenuhnya menyadari bahwa hal yang paling penting bagi Kekaisaran Luo Star saat ini adalah melawan Kekaisaran Matahari Bulan. Dia meletakkan wajahnya sebagai seorang putri dan mengakui kesalahannya kepada White Tiger Duke. Dai Hao berdiri dan berjalan ke sisi Su Jiujiu. Dia membuat gerakan mengangkat, dan mengangkatnya dengan kekuatan jiwanya. Yang Mulia, Anda tidak harus bertingkah seperti ini. Kegagalan kami saat ini tidak dapat dikaitkan dengan Anda saja. Sebagai Marsal, saya juga tidak bersalah. Lebih jauh lagi, hal-hal terjadi di luar harapan kita. Kekaisaran Bulan Matahari melepaskan sinar cahaya putih dari pegunungan Mingdou. Kami bahkan tidak tahu apa itu. Namun, aku dapat dengan jelas merasakan bahwa bahkan seorang Douluo berjudul pun tidak akan bisa menolaknya. Prioritas kami sekarang adalah untuk mencari tahu apa kekuatan sinar cahaya putih itu, serta berapa harga yang harus dibayar Kekaisaran Sun Moon untuk melepaskannya. Kami sudah memberitahu Kekaisaran Jiwa Surgawi. Saya menyarankan agar kita membiarkan bala bantuan dari Kekaisaran Dowling memasuki wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi untuk membantu mereka, dan juga mengirim beberapa bala bantuan kami untuk mendukung mereka. Saya khawatir itu akan sangat sulit bagi kita untuk menembus rentang Gunung Mingdou sementara. Petik 2. Sementara Dai Hao sangat tidak senang dengan keputusan Su Jiujiu sebelumnya, dia juga mengerti apa artinya melihat gambar besar di waktu yang tepat. Prioritas mereka sekarang bukan menyalahkan siapapun, tetapi bagaimana mereka bisa membalikkan keadaan di medan perang. Mereka sudah berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Kekaisaran Sun Moon telah menunjukkan alat jiwa tepi yang dimiliki dalam pertempuran ini. Dengan sinar putih menakutkan yang mengancam mereka, bagaimana mungkin mudah untuk menembus pertahanan Kekaisaran Sun Moon? Itu adalah serangan yang benar-benar tak tertahankan. Selain itu, bukan sinar cahaya putih yang paling mengurangi peluang mereka, itu adalah kurangnya pengawasan. Menurut rencana asli White Tiger Duke, dia ingin menyerang sebelum Kekaisaran Sun Moon menemukan mereka, dan mengundang semua Douluo berjudul untuk bergerak pada saat yang sama untuk menghancurkan alat-alat jiwa pengintai Kekaisaran Sun Moon. Ini akan memungkinkan mereka untuk mengambil kendali atas udara, serta mengurangi pengawasan Kekaisaran Matahari Bulan pada mereka.
Namun, ketidaksabaran Su Jiujiu telah kehilangan kesempatan ini bagi mereka. Alat jiwa pengawasan Sun Moon Empire telah ditarik kembali dalam batas pertahanan mereka. Akan jauh lebih sulit untuk menghancurkan mereka sekarang. Dengan hadirnya sinar cahaya putih yang bahkan bisa mengancam kehidupan Titlet Douluo, yang mana Titlet Douluo mau mengambil tindakan sekarang. Itu setara dengan mencari mati. Dalam keadaan seperti itu, mereka sama sekali tidak menyadari penyebaran pasukan Sun Moon Empire di Mingdo Mountain Range. Selain itu, mereka benar-benar di bawah pengawasan di sini. Bagaimana mereka akan bertarung? Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menembus pertahanan Sun Moon Empire. Mereka hanya bisa puas dengan pilihan alternatif sekarang, dan menggunakan metode paling bodoh untuk membantu kekaisaran jiwa surgawi. Efeknya tidak akan terlalu bagus. Pada saat yang sama, garis pertahanan utara kekaisaran bintang Luo harus diperkuat. Su Jiujiu tidak melanjutkan. Setelah dia menyatakan dukungan penuhnya untuk Duke Harimau Putih, dia dengan cepat kembali ke posisinya dan duduk. Dia mendapat pukulan terberat kali ini setelah kekalahan mereka. Dia awalnya masih sedikit tidak yakin oleh Duke Harimau Putih. Namun, dia sekarang menyadari bahwa dia tersesat dalam menghadapi krisis ini, sementara Duke Harimau Putih masih dapat mencari peluang di tengah-tengahnya. Dia dengan rapi menyebar pesanan ke bawahannya. Baru pada subuh hari berikutnya Macan Putih membubarkan konferensi militer. Semua komandan pergi, sementara Putri Jiujiu tetap di tempatnya tanpa bergerak sama sekali. Yang mulia, Anda juga bekerja keras sepanjang malam. Kembali dan istirahat, kata Dai Hao kepada Su Jiujiu. Tubuh Su Jiujiu tersentak sedikit, dan dia sedikit tersesat saat melihat kembali ke Dai Hao. Dia berdiri dan berjalan di depannya. Tiba-tiba, lututnya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, dan dia berlutut di depan Dai Hao. Duke, aku salah. Saya adalah orang yang menyebabkan kekaisaran menderita kerugian besar. Saya. Dai Hao buru-buru mengangkatnya dan mengerutkan alisnya saat dia berkata, Yang mulia, mengapa Anda harus melakukan ini? Saya menyebutkan bahwa Anda tidak dapat disalahkan semata-mata atas kegagalan kami. Tidak ada yang berharap kekaisaran matahari bulan memiliki alat jiwa yang mengerikan. Petik 2. Su Jiujiu menggelengkan kepalanya dengan sedih dan berkata, tidak, aku tahu itu salahku. Jika saya telah mengikuti rencana awal Anda dan menghancurkan alat jiwa pengawasan musuh terlebih dahulu, kami tidak akan begitu pasif sekarang. Tidak peduli seberapa kuat sinar cahaya putih itu, ia hanya bisa menutupi wilayah tertentu. Jika bukan karena ketidaksabaran dan konsentrasi saya dari semua guru jiwa, kita tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Duke, selamatkan kekaisaran. Dai Hao menghela nafas dan berkata, Yang mulia, kekaisaran juga adalah rumah saya. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan penyerbu menghancurkan rumahku. Jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik. Namun, tolong bantu saya memberitahu Yang Mulia bahwa garis pertahanan utara kita perlu diperkuat. Selain itu, kita tidak bisa berhenti menahan serangan kekaisaran Sun Moon di sini. Kita harus menekan mereka. Ini adalah bantuan terbesar yang bisa kita berikan pada kekaisaran jiwa surgawi. Pada saat yang sama, saya perlu Anda memikirkan cara untuk mengirim sekelompok master jiwa yang luar biasa untuk mencoba menyelinap ke kekaisaran Sun Moon. Tanpa pengawasan dan intelijen, kita tidak bisa memenangkan perang ini. Petik 2. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik untuk berkoordinasi denganmu. Su Jiujiu pergi dengan tergesa-gesa. Dia tidak mungkin beristirahat. Setelah menyaksikan Su Jiujiu pergi, Dai Hao berkata, seseorang memanggil Luoli untukku. Iya. Tidak lama kemudian Dai Luoli dibawa ke tenda oleh pengawal Macan Putih. Setelah tiba di garis depan, Duke Harimau Putih telah mengatur agar Dai Yueheng untuk sementara menjaga Dai Luoli dan menghentikannya agar tidak berlari. Ketika Dai Hao melihat Dai Luoli tadi malam, dia juga terpana. Pertahanan di sekitar kota tempat dia berada sangat ketat. Dia tidak tahu bagaimana Dai Luoli masuk tanpa terlihat. Setelah itu, Dai Luoli menyetrumnya dengan menceritakan semua yang dia tahu. Dia tidak punya waktu untuk menyelidiki lebih jauh saat itu, dan segera meminta konferensi sebelum militer berangkat. Semuanya akhirnya beres,
dan dia punya waktu untuk memanggil Dai Luoli. Dai Yueheng datang bersama Dai Luoli. Dia tidak mengucilkan adik laki-lakinya, tetapi juga tidak dekat dengannya. Lagi pula, mereka memiliki ayah yang sama, tetapi ibu yang berbeda. Dai Yueheng bahkan memperlakukan Dai Huabin, yang berbagi orang tua yang sama dengannya, sebagai pesaingnya. Sedangkan untuk Dai Luoli, dia sama sekali tidak merasakan hubungan kekerabatan dengannya. Menyusun, Dai Luoli memanggil Dai Hao sebagai marsal, bukan ayah. Pada saat yang sama, ia melakukan penghormatan militer. Dai Hao mengerutkan alisnya saat dia melihat Dai Luoli berpakaian seperti pemimpin tim kecil. Bagaimana kamu memasuki kota? Apakah Anda bergabung dengan militer? Petik 2. Dai Luoli mengangguk. Aku pemimpin tim kecil dari sekelompok rekrut dari Legion Cadangan ke-6. Saya kelas privat. Namun, tidak ada yang tahu bahwa saya adalah seorang guru jiwa. Ketika saya melakukan pelatihan rekrutmen saya dipromosikan menjadi pengawal komandan batalion. Mengenai bagaimana aku memasuki kota, aku khawatir aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Petik 2. Wajah Dai Hao berubah suram. Katakan padaku. Jika tidak, Anda akan dihukum sebagai mata-mata. Petik 2. Dai Yueheng buru-buru berkata, Ayah, informasi yang Luoli tawarkan sangat penting. Tidakkah kamu berpikir? Dai Hao memelototinya dan berkata, tidak ada keluarga di ketentaraan. Hanya ada atasan dan bawahan. Kamu panggil aku apa? Petik 2. Ya, Marsal. Dai Yueheng dengan cepat mengubah cara dia menyapa Dai Hao. Dai Hao sangat keras terhadap semua putranya. Dai Hao mengembalikan perhatiannya kepada Dai Luoli, yang tampak sangat gigih. Dia berkata, Luoli, informasi yang Anda bawa kepada kami saat ini memang sangat penting. Namun, sumber informasi Anda juga sangat penting. Jika Anda digunakan oleh musuh, seluruh tentara lapangan Northwestern akan terbunuh bersama Anda. Inilah sebabnya mengapa Anda harus melaporkan sumber informasi Anda dan bagaimana Anda berhasil memasuki kota. Saya hanya bisa menilai secara akurat jika Anda memberitahu saya ini. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata ayahnya, Dai Luoli tampak goyah sedikit. Namun, dia masih menolak, Marsal, saya yakin orang yang memberitahu saya semua informasi ini bukan musuh. Informasinya pasti akurat. Petik 2. Dai Hao sudah lelah setelah menghabiskan semalaman dalam konferensi militer. Dia sedang tidak dalam mood yang baik sekarang, dan karenanya berteriak, siapa dia? Dai Luoli berkata, dia tuanku. Menguasai. Dai Hao tertegun. Sejak kapan kamu punya master? Dia bertanya dengan ragu. Dai Luoli sudah memperkirakan ayahnya akan menginterogasinya. Dia juga berjanji kepada Huo Yuhao bahwa dia tidak akan mengungkapkan identitasnya. Inilah sebabnya dia memikirkan cara untuk berbicara keluar dari interogasi ini. Hal yang cerdas tentang dia adalah bahwa dia tidak mengatakan segalanya saat dia muncul di depan Dai Hao. Sebagai gantinya, dia mengungkapkan segalanya dengan lambat. Ini memungkinkannya untuk mendapatkan kepercayaan ayahnya dengan lebih mudah. Dia baru saja menjadi tuanku beberapa waktu yang lalu. Dia juga orang yang mengizinkan saya untuk bergabung dengan militer, karena dia berpikir bahwa militer adalah cara yang baik untuk melatih diri. Dia biasanya absen, dan hanya akan muncul ketika dia mengajari saya. Dia berhasil mengetahui bahwa tidak ada tentara dari Kekaisaran Sun Moon di pegunungan Mingdo sebelum dia melanjutkan untuk memberitahu saya. Dia tahu hubungan saya dengan Anda, dan dengan demikian ia meminta saya untuk melakukan perjalanan sepanjang malam untuk menyampaikan informasi ini kepada Anda. Adapun bagaimana saya memasuki kota, tuanku memiliki kemampuan khusus yang memungkinkan dia untuk menyembunyikan dirinya. Dia membawa saya ke kota dengan menyembunyikan kami berdua. Petik 2. Setelah mendengar kata, sembunyikan, Dai Hao berkedut terlihat. Dia buru-buru bertanya, apakah jiwa bela diri tuanmu adalah tipe spiritual? Bagaimana kamu tahu itu? Dai Luoli yang terkejut sekarang. Hanya karena dia memiliki kemampuan untuk menyembunyikan dirinya tidak berarti bahwa jiwa bela dirinya adalah tipe spiritual. Beberapa jiwa bela diri khusus memiliki kemampuan seperti itu, juga. Dai Hao terdiam sejenak, lalu bertanya,
Apakah tingginya sekitar 1 meter dan 90 sentimeter, dan dia memiliki sosok yang ramping dan proporsional. Apa? Dai Luoli menjadi semakin terkejut. Dai Hao sedang menggambarkan Huo Yu Hao. Dari raut wajah Dai Luoli, Dai Hao menebak jawabannya. Dia juga terlihat jauh lebih ramah sekarang. Aku mungkin tahu siapa dia. Jika dia orangnya, informasinya akan baik-baik saja. Bagaimana dia menganggapmu sebagai murid? Apa yang dia ajarkan padamu? Petik 2. Dai Luoli menjawab, saya bertemu dengannya ketika saya berkultivasi di luar istana Duke untuk pertama kalinya. Dia sendirian saat itu, dan dia memakai topeng. Saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia tidak mengatakan ingin mengajar saya pada awalnya, tetapi tiba-tiba menyerang saya. Aku membalas ketika aku diserang, tetapi dia berhasil menjatuhkanku tanpa menggunakan jiwa bela dirinya. Setelah itu, dia terus memprovokasi saya dan membuat saya marah sehingga membuat saya terus melawannya. Hanya ketika saya tidak bisa bangun lagi dia pergi. Sejak itu, dia terus muncul. Setiap kali dia muncul, dia memukuli saya dengan sangat buruk. Saat dia berbicara sampai titik ini, emosi sejati Dai Luoli mulai mengalir. Selama hari-hari itu, setiap hari terasa sangat panjang. Dai Yueheng ragu ketika dia bertanya, dia selalu mengalahkanmu. Kenapa dia menjadi tuanmu? Dari sorot matanya, dia mengisyaratkan bahwa Dai Luoli pantas dipukuli dengan menerima orang yang telah memukulnya sebagai tuannya. Dai Luoli tidak terlalu dekat dengan saudaranya, dan mendengus, ya, dia memukuli saya. Namun, dia telah membantu meningkatkan kemampuan saya. Ayah, aku sudah di peringkat 40. Aku akan menjadi leluhur jiwa begitu aku mendapatkan cincin jiwaku. Saat dia berbicara tentang masalah menggembirakan ini, dia tidak bisa diganggu untuk memanggil Dai Hao sebagai Marsal lagi. Oh, mata Dai Hao cerah. Dia tidak punya banyak harapan untuk Dai Luoli. Bagaimanapun, dia telah meningkat jauh lebih lambat daripada Dai Yueheng dan Dai Huabin meskipun dia berkultivasi tanpa lelah karena mutasi jiwa bela dirinya. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk Akademi Shrek. Dia hanya di peringkat 30 belum lama ini. Hanya dalam beberapa bulan, dia sekarang berada di peringkat 40. Tingkat kenaikan ini tidak dapat dicapai oleh sembarang guru jiwa biasa. Orang misterius yang dipikirkan Dai Hao adalah pria bertopeng yang menyelamatkannya 2 kali dan memberinya jarum ilahi Sunmun. Dia memang sangat berterima kasih kepada pria itu. Bukan hanya orang itu menyelamatkannya 2 kali, tetapi dia bahkan menyelamatkan pengawalnya. Jika orang itu adalah guru Dai Luoli, semuanya akan masuk akal. Bagaimana kultivasi Anda meningkat begitu cepat? Apakah Anda menguasai hal itu terjadi untuk Anda? Dai Hao bertanya. Dai Luoli tertawa getir. Bisa dibilang begitu. Tuan saya mengatakan bahwa sementara jiwa bela diri saya bermutasi, itu bukan mutasi yang buruk. Itu karena mutasi itu tidak lengkap, dan kekuatan jiwaku tidak terstimulasi. Dia memukuli saya untuk mengintensifkan mutasi jiwa bela diri saya di bawah kondisi emosional yang ekstrim sehingga kekuatan jiwa bela diri saya akan sepenuhnya dilepaskan. Aku sendiri tidak mengerti apa yang terjadi. Namun, kekuatan jiwaku telah meningkat dengan sangat cepat, dan jiwaku sepertinya juga telah berubah. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, baik Dai Hao dan Dai Yueheng tidak bisa membantu tetapi terkejut. Mutasi jiwa bela diri bukanlah hal yang biasa di benua ini. Namun, sebagian besar mutasi jiwa bela diri adalah untuk yang lebih buruk. Setelah mutasi ini, garis keturunan murni asli menjadi jauh lebih lemah. Hanya beberapa jiwa bela diri yang menjadi lebih kuat setelah bermutasi. Dai Yueheng juga berasal dari Akademi Shrek. Namun, dia dapat mengingat bahwa Akademi telah menghabiskan banyak upaya untuk meneliti jiwa-jiwa bela diri yang bermutasi. Meski begitu, hasil yang mereka capai tidak ideal. Jika mungkin untuk mengubah tingkat mutasi jiwa bela diri tuan jiwa, maka pria misterius ini dapat dianggap yang terbaik dalam penelitiannya tentang jiwa bela diri yang dimutasi. Dai Hao berkata, baiklah. Lepaskan jiwa bela diri Anda untuk saya lihat. Petik 2. Baik, Dai Luoli mengakui, dan juga menghela nafas lega. Dari kelihatannya, dia berhasil menipu jalannya. Lampu bersinar,
dan 3 cincin jiwa perlahan bangkit dari bawah kakinya. Pada saat yang sama, ia menjadi lebih tinggi, dan bulu putih mulai tumbuh dari tubuhnya. Sama seperti sebelumnya, tidak ada garis hitam yang khusus untuk macan putih. Sebaliknya, tubuhnya benar-benar putih. Namun, Dai Hao dan Dai Yueheng keduanya tercengang. Setelah jiwa bela diri Dai Luoli telah sepenuhnya dilepaskan, kekuatan jiwanya mulai berubah. Dai Luoli tampaknya menjadi ilusi di mata mereka. Setelah ini, bulu di tubuhnya juga memancarkan cahaya berwarna darah redup. Cahaya berwarna darah ini tidak memiliki aura najis, tetapi diisi dengan keanggunan. Itu bahkan membawa gelombang spiritual yang kuat di dalamnya. Dai Hao tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih ke arah dada Dai Luoli. Tubuh Dai Luoli secara tidak sadar melintas, dan dia berjongkok ke samping. Pada saat yang sama, dia menjangkau telapak tangan ayahnya dengan cakar harimau. Dia sangat cepat. Dai Hao menarik tangannya dan terkesan saat berkata, "Ini memang berbeda. Kecepatan reaksi Anda jauh melampaui kultivasi Anda. Bagaimana perasaan Anda setelah jiwa bela diri Anda bermutasi?" Petik 2. Dai Luoli berkata, "Tuan berkata bahwa jiwa bela diri saya harus disebut macan darah setelah mutasi ini. Dalam keadaan tertentu, ia dapat memasuki kondisi mengamuk sendiri setelah dirangsang. Namun, kultivasi saya masih kurang sekarang, dan kekuatan spiritual saya belum cukup kuat. Begitu kuat, saya bisa menjadi jauh lebih tenang bahkan ketika saya mengamuk. Maksud tuanku adalah bahwa kekuatan spiritual dan jiwaku dapat bersatu dengan sempurna satu sama lain setelah aku mengamuk, yang memungkinkanku melepaskan kekuatan bertarung yang berada di luar kemampuan asliku. Hanya saja saya tidak bisa berada dalam kondisi itu terlalu lama, tetapi durasi itu akan meningkat seiring dengan kultivasi saya." Petik 2. Dai Hao sepertinya memikirkan sesuatu. Dai Yueheng ragu ketika dia bertanya, "Jangan bilang kamu akan mengembangkan beberapa keterampilan bawaan setelah mutasi kamu selesai. Bukankah ini sesuatu yang hanya dimiliki oleh Beast Soul?" Petik 2. Dai Luoli tidak senang ketika dia bertanya, "Siapa yang bilang begitu? Kakak laki-laki, saya tidak percaya bahwa Anda adalah seorang sarjana dari Akademi Shrek. Tuanku mengatakan bahwa ini mirip dengan kebangkitan kedua jiwa tubuh sekte tubuh. Ini karena kekuatan semua kemampuan jiwaku akan meningkat setelah aku memasuki kondisi mengamuk." Petik 2. Dai Hao tiba-tiba tercerahkan setelah dia mendengar Dai Luoli menggambar perbandingan dengan sekte tubuh. "Ya, ini kebangkitan kedua, sama seperti apa yang terjadi di sekte tubuh. Saya tidak mengharapkannya. Saya benar-benar tidak mengharapkannya. Di mana tuanmu sekarang?"